Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami MR Rahman TV. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini saya akan sedikit tips. Semoga saja bermanfaat dan berguna untuk kalian semua, saudara ternak. Nah, tips yang saya berikan kali ini adalah cara cepat menggemukkan hewan ternak unggas kita. Ini berlaku kepada hewan unggas ternak kita seperti entok, ayam, ataupun bebek. Nah, oke, sebelum saya melanjutkan penjelasannya, tipsnya saya sarankan agar subscribe terlebih dahulu agar channel kami ini semakin berkembang. Nah, oke, saya menjelaskan apa itu tipsnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit dulu ya, saudara-saudaraku semua peternak. Ini adalah kandang sistem modern, ternak sistem pembibitan. Meskipun ini diumbar jenis entok, tetapi karena saya ingin mereka itu biar cepat besar dan sehat atau cepat kawin, makanya saya memakai sistem umbaran seperti ini dan selalu terkontrol. Nah, ini saya menggunakan konsentrat dan juga bekatul, fur jagung, giling, dan jangan lupa juga untuk hijau-hijauannya. Dan tambahkan ramuan tradisionalnya ya seperti apa yang saya sudah katakan di video sebelumnya, bahwa ramuannya itu sangat mudah sekali untuk ditemukan, yaitu ada di dapur kita, dan harganya pun juga sangat ekonomis sekali. Tapi itu ramuannya adalah micin, saudara-saudaraku semua. Kita ini menggunakan serbuk micin, dan jangan lupa takarannya pun harus disesuaikan. Jangan terlalu banyak. Ini saya memakai 1 sendok kurang untuk kapasitas 145 ekor indukan. Karena semisalkan berlebihan memberikan kepakan akan ada efek sampingnya. Nah, serbuk micin tersebut selanjutnya akan kita campurkan ke pakan yang sudah siap diberikan dan diaduk kembali sampai merata. Dan untuk menggunakan cara ini, saya ini sudah cukup lumayan lama ya, dari awal berternak entok. Ini saya sudah memakai serbukan micin ini, tetapi harus tahu juga takaran dan kapasitas ekornya. Jangan terlalu berlebihan ya, saudara-saudaraku. Saya menggunakan cara ini supaya ternak entok saya bisa mempercepat pertumbuhannya dan cepat pula juga untuk dipanen. Nah, makanya saya menggunakan cara ini supaya entok yang baru menetas hingga memasuki usia 4 bulan, kita ini harus siap menyuplai gizi dan pakan yang cukup agar produktivitas telurnya bagus dan fertil. Dan ramuan selanjutnya ini kita menggunakan minyak, dan semisalnya bahan-bahan sudah teraduk semua, sudah bisa langsung diaplikasikan ke entok. Entok betina yang sudah siap kawin usia 4-6 bulan. Usia ini sudah siap untuk kawin, tetapi untuk bertelur dia harus mempersiapkan tubuhnya. Jadi ketika berat badan dia sudah maksimal atau standar, itu pasti tidak akan lama lagi dia pasti akan lekas bertelur. Pakan entok di usia 2 minggu, kapasitas 500 ekor. Nah, untuk di sini kandang MR Rahman TV untuk kapasitas 500 ekor di usia 2 minggu, saya hanya menggunakan fur murni berkualitas. Karena kita berternak sistem pembibitan, kita harus bisa memberikan pakan yang bergizi untuk anak entok agar menjaga juga kesehatannya. Siapa bilang beternak entok merupakan hal yang sulit? Asalkan saudara-saudaraku tahu, entok merupakan unggas yang mudah dipelihara dan pakan makanannya pun murah meriah, serta entok merupakan unggas yang mempunyai tahan tubuh yang kuat dari berbagai macam penyakit dibandingkan unggas lainnya. Seekor entok jantan dewasa bisa mencapai berat sekitar 3 hingga 5 kg dan bisa dihargai lumayan, saudara-saudaraku. Sedangkan entok dewasa mampu bertelur 20 butir per periode. Mampu tentu hal ini dipengaruhi nutrisi dan diberikan pada entok-entok ini. Nah, langsung saja kita simak step by step cara berternak entok agar sukses dan berkembang. 1. Persiapkan kandang. Hal
pertama yang wajib saudara persiapkan sebelum berternak entok ialah dengan mempersiapkan kandang entok. Untuk mereka dalam mempersiapkan kandang entok, saudara bisa membuatnya sendiri atau juga bisa membelinya kalau ada modal lebih. Kalau tidak mau repot-repot membikinnya, selanjutnya tentukanlah lokasinya, besar atau kecilnya peternakan, tetap tentukanlah lokasinya yang strategis. Adapun lokasi yang bagus antara lain, carilah tempat yang dekat rumah, seperti di belakang rumah atau di pinggir rumah. Saudara-saudaraku semua, itu memanfaatkan tanah kosong di sekitar rumah saudara agar perkembangannya bisa terkontrol setiap saat. Peternakan sebaiknya jauh dari keramaian agar entok bisa berkembang dan berproduksi dengan tenang. Jangan membuatnya dekat dengan jalan atau hindari dari lalu lalang kendaraan karena akan membuat entok stres. Selain itu, lingkungan kandang harus bereklim konduktif untuk berproduktivitas entok optimal. Namun bila saudara-saudaraku ingin berternak skala besar-besaran, maka kandang harus jauh dari permukiman warga, takut akan mengganggu masyarakat sekitar. Buatlah kandang entok seperti yang nyaman. Untuk entok, sobat bisa memakai jari untuk menutupi atau memagari sebagai kandang umbaran. Untuk entok sebaiknya saudara bikin yang tinggi. Untuk pagar entok lebih tinggi agar entok tidak dapat lari atau keluar kandang selanjutnya. Usahakan kandang agar tetap keadaan bersih dan untuk kebersihannya terkontrol setiap hari. Sebuah kandang merupakan tempat untuk beristirahat dan berlindung di malam hari, dan juga tempat untuk bertelur. Kandang yang baik bukan sekedar untuk berteduh, tetapi juga untuk tempat penentu produktivitas entok peliharaan kita. 2. Pemilihan bibit. Setelah kandang selesai kita buat dan sudah siap diisi bibit entok, maka sebelum beli dan memasukkan bibit entok, pilihlah terlebih dahulu untuk memastikan dan memilih berkualitas bagus agar nantinya pertumbuhannya lebih cepat dan maksimal. Langkah pembibitan terdiri dari 2 pilihan, yaitu bibit indukan dan bibit anakan DOD. Jika saudara ingin menjalankan usaha ternak entok modern, maka sebaiknya pilihlah bibit entok yang sudah dewasa dan sudah siap bertelur. Jika saudara punya bibit indukan 10 ekor saja dan setiap ekornya menghasilkan 20 butir, maka dalam waktu 40 hari maka Anda akan memiliki 200 anakan entok. Lebih simpel dan menguntungkan, bukan? Dalam memilih bibit, kita harus benar-benar mengetahui indukan entok yang berkualitas. Bibit entok akan dibudidayakan sebagai mesin penghasil telur. Sudah pasti kita harus memilih yang berkualitas. Jangan sampai indukan yang kita beli tidak kunjung bertelur dan tidak menambah produksi kita. Nah, berikut ini ada ciri-ciri indukan entok yang berkualitas. 1. Pilihlah entok yang sehat dan tanpa mengalami penyakit. 2. Carilah bibit entok yang terlihat lincah dan tidak lesu. 3. Pilihlah indukan yang sudah siap bertelur atau berusia sekitar 4-5 bulan. 4. Memiliki nafsu makan yang baik.
Selanjutnya, manajemen pakan. Pakan merupakan kebutuhan terpenting bagi perkembangan entok. Makanan yang berkualitas sangat diperlukan agar entok dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Setiap memberikan pakan perlu diberikan asupan nutrisi berupa gizi dan vitamin. Agar menghasilkan entok yang berkualitas, kita juga harus memperhatikan porsi makanan atau indukan entok. Hal tersebut bermaksud agar sampai sini dulu ya saudara-saudaraku semua. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.